Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Haruf Fahmi. Kali ini di Berndo TVRI Bengkulu tentunya untuk edisi hari ini. Dan untuk kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan satu tema mengenai hindari berita hoax jelang pilkada. Di studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk dua orang narasumber yang akan kita ajak berbincang tentunya. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Bang Alfa Rabi selaku akademisi dari Universitas Bengkulu. Selamat sore Bang. Selamat sore. Baik, selanjutnya ada Bang Albertus Roland Thomas selaku Ketua KPID Bengkulu. Selamat sore Bang. Selamat sore. Baik, dan hari ini kita akan membahas mengenai hindari berita hoax jelang pilkada. Nah, kita ke Bang Albertus dulu nih. Mengingat bahwa detik-detik pilkada yang akan berlangsung tentunya dipastikan untuk berita-berita hoax itu akan muncul tentunya dan pasti ada. Nah, cara untuk menghindarinya ataupun juga sebelum ke situ mungkin berita hoax ini dulu apa sih pengertiannya untuk kita ketahui dulu Bang? Ya, baik, terima kasih. Ya, seperti kita tahu sama bahwa informasi hoax atau berita hoax ini adalah berita yang tidak benar ya. Ya. Berita yang memecah belahkan pendapat masyarakat dan lain sebagainya. Tentu berkaitan dengan jalan pilkada ini tentu selalu muncul ini. Iya. Setiap pilkada ataupun di kehidupan sehari-hari tentu akan ada hoax-hoax terus. Nah, kami di KPID Bengkulu dalam hal ini berupaya agar informasi hoax ini tidak muncul di media, dalam hal ini media lembaga penyiaran baik televisi maupun radio ya. Oke. Nah, jadi kami ada salah satu namanya program, itu program strategis nasional, yaitu literasi media. Di mana literasi media ini menginformasikan kepada dari berbagai lapisan masyarakat agar berita hoax itu dihindari dan dengan cara di cross check terlebih dahulu, benar atau tidak. Apalagi dengan pilkada yang akan kita laksanakan 27 November nanti, tentu tensinya lebih tinggi, tentunya berbeda dibandingkan pilpres atau pileg yang lalu. Nah, tentu program yang kami lakukan khususnya kepada tingkat SMA ya, tingkat SMA, karena ini dari tahun kemarin dan tahun ini kami fokus literasi media itu masuk ke ranah SMA, itu adalah pemilih pemula. Iya, betul. Ranah pemilih pemula ini kan rentan sekali informasi hoax yang dibenturkan sana sini oleh orang-orang ataupun oknum yang yang berkepentingan di dalamnya. Iya, karena kalau yang namanya anak SMA atau pemilih pemula itu biasanya langsung menerima berita begitu saja. Jadi literasi media ini merupakan program di mana itu merupakan sebagai bentuk filter kita atau kritis dalam mengkonsumsi informasi. Sehingga ketika ada informasi jangan serta-merta langsung kita makan ataupun terima terlebih dahulu. Tetapi kita cross check terlebih dahulu benar atau tidak informasi ini. Sama halnya dengan kalau kita ikut serta memberikan ataupun meng-share informasi tersebut, maka sedikit banyak kita akan berpotensi kena undang-undang ITE seperti itu kan. Nah, tetapi dengan lembaga penyiaran televisi maupun radio, saya menjamin bahwa TV dan radio ini tidak ada hoax di dalamnya seperti itu. Karena dimulai dari memproduksi hingga proses penyiaran itu diatur semua dan diawasi semua oleh KPID. Nah, di beberapa waktu lalu sempat heboh berkaitan dengan revisi undang-undang penyiaran. Nah, itu titik poinnya, karena di Republik ini hanya ada dua regulator berkaitan dengan media, yaitu undang-undang pers itu sendiri tahun 99, kemudian undang-undang penyiaran undang-undang 32 tahun 2002. Nah, media sosial ini yang belum ada. Oke, baik. Sempat beberapa waktu lalu heboh, sempat kantor KPID didemo oleh teman-teman jurnalistik. Nah, tapi kami menyampaikan dalam hal ini bahwa sekali lagi saya sampaikan bahwa KPI ataupun KPID itu bukan ranahnya untuk merevisi undang-undang tersebut sebetulnya. Karena yang namanya undang-undang membuat, merevisi, mengedit dan mengesahkan itu ranahnya DPR. Ya, betul. Dalam ini Komisi 1 seperti itu kan. Tapi dia menjalankan tugasnya ya. Banyak kami di sosial media ataupun secara langsung kami banyak diserang nih oleh masyarakat ataupun kenapa KPID gini-gini apa pernah. Nah, nanti kalau bercerita ke belakang panjang lah. Jadi sebenarnya posisi KPI atau KPID pada era saat ini dengan disrupsi informasi dan teknologi ya cukup lemah lah seperti itu. Apalagi dengan hadirnya
Undang-Undang Pemda tahun 2014 nomor 11 itu, di mana sekretariat di seluruh KPID itu tidak ada. Ya. Kemudian lahir lagi Undang-Undang Cipta Kerja seperti itu, di mana beberapa pasal-pasal itu melemahkan KPI, di mana sanksi yang berkaitan pencabutan izin lembaga penyiaran itu sudah tidak ada lagi wewenang di KPI ataupun KPID. Kami hanya melakukan sanksi administratif saja. Jadi kembali ke informasi yang hoax tadi, tentu saat pilkada ini memang sangat rentan akan hal itu. Maka literasi media ini upaya kami, karena sumber informasi hoax itu kan kebanyakan di handphone. Iya. Sumber handphone ini kan banyak sosial media, platform-platform media baru itu kan banyak lahir di 2010 atau 2011 awal seperti itu. Dan itu yang harus kita waspadai ya. ya, dan undang-undang ini, Undang-Undang 32 tahun 2002 hanya mengamanatkan kepada KPI dan KPID itu melakukan pengawasan sebagai regulator televisi maupun radio saja. Iya. Nah, ini yang riskan sekali, karena kan ya baik orang tua maupun anak-anak ini kan ada informasi di grup langsung di-share segala macam. Ini apalagi informasi-informasi pilkada membangun isu-isu yang tidak benar. Nah, ini yang membahayakan. Betul. Oke, baik. Kita beralih dulu ke Bang Alfarabi selaku akademisi Universitas Bengkulu. Mungkin kita berkacamata lewat dari yang namanya masyarakat terlebih dahulu nih. Untuk mungkin ada beberapa cara nggak sih agar masyarakat mungkin menghindari yang namanya berita hoax itu sendiri, Bang? Kalau menurut dari Bang Alfarizi. Baik, kalau untuk menghindari kayaknya sulit ya, karena akses masyarakat saat ini baik anak-anak maupun orang dewasa itu dengan adanya handphone dia yang tergabung baik di media sosial, yang di dalamnya ada media sosial, ada grup WhatsApp juga. Iya, betul. Mau tidak mau setiap hari mungkin ada terpaan informasi. Iya. Nah, informasinya itu kadang ada yang hoax, ada yang tidak. Nah, jadi yang dibutuhkan sebenarnya keterampilan sebenarnya. Keterampilan masyarakat dalam mengantisipasi Dan mencerna itu tersebut ya. Dia harus punya semacam instrumen untuk memfilter apakah informasi yang dia terima ini ada potensi hoax atau tidak. Jadi kalau dia punya instrumen itu, punya keterampilan itu, maka mau 1000 hoax juga dia akan siap. Iya. Nah, sayangnya memang tidak semua masyarakat itu siap dengan keterampilan mengantisipasi hoax. Sementara benar tadi kata Bang Fahmi, bahwa menjelang pilkada tuh hoax akan banyak nanti. Betul, bermunculan. Akan bermunculan dan itu mau tidak mau akan disebarluaskan di media-media sosial dan di grup-grup WhatsApp, dan itu langsung diterima oleh individu. Betul. Langsung diterima oleh individu gitu. Nah, oleh karenanya memang selain dari KPID mungkin juga dari para akademisi, juga dari pemerintahan termasuk penyelenggara itu harus segera juga bersama-sama untuk mengantisipasi agar berita hoax ini dapat dihindari oleh masyarakat. Nah, untuk masyarakatnya sendiri selain keterampilan juga dia harus lebih sabar ya untuk meneruskan informasi yang dia terima. Jadi kalau sebelum Anda yakin bahwa informasi ini itu valid, terbukti kebenarannya, maka Anda jangan dulu membagikannya kepada orang lain. Oke, baik. Nah, semisalnya nih kita tahu bahwa kalau yang namanya pengiriman WhatsApp dan lain sebagainya itu tersebut kan berarti kita berbicara tentang yang namanya jejaringan dong, Bang. Ya. Nah, itu kalau udah berbicara tentang jejaringan berarti udah luas sekali dong. Betul. Itu menurut Abang sendiri seperti apa? Apakah ada konsekuensi nggak sih atau ada hukuman nggak sih untuk orang-orang yang seperti ini yang menyebarluaskan berita-berita hoax itu sendiri? Iya, sebenarnya kalau dari Undang-Undang ITE sendiri sebenarnya sudah bisa ya menjerat itu. Cuman kadang-kadang kalau saya melihatnya secara umum, kadang-kadang orang yang menyebarkan juga tidak tahu kalau itu hoax. Padahal hoax itu sendiri kan sebenarnya kebohongan yang dibuat dengan sengaja untuk tujuan jahat. Mungkin bukan tangan pertama kali. Iya, dia nggak ngerti. Iya. Karena dia nggak ngerti, dia sebarkan. Betul. Nah, kalau yang ini dihukum, kena semua banyak banget. Iya, betul. Banyak betul. Jadi daripada bentuk penindakan, saya pikir lebih baik pendekatannya pencegahan. Kita kasih mereka keterampilan untuk bisa memutuskan bahwa apakah ini masuk dalam kategori hoax atau tidak. Oke. Itu lebih bijaksana saya pikir. Oke, baik. Kita ke Bang Albertus lagi nih. Tadi dibilang bahwa kalau yang namanya KPID itu hanya bernaung di televisi, radio dan lain sebagainya nih ya kan. Nah, kalau yang namanya sosial media nih, tadi nggak naungan KPID-nya nih. Tapi ada nggak sih arah ke sana gitu loh untuk yang namanya mengantisipasi dari hoax ini sini menjelang pilkada, Bang? Ya, kalau berkaitan dengan pengawasan dari sosial media tentu bukan wewenang KPID. Iya.
tidak ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan hal tersebut. Nah, tapi itu tadi yang saya sampaikan, seperti yang sampaikan ke Abay tadi bahwa pencegahan. Makanya kami memiliki program literasi media itu tadi dengan masuk ke berbagai lapisan masyarakat dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan kelompok-kelompok lainnya guna memberi informasi bahwa informasi itu tidak serta-merta langsung kita terima seperti itu. Harus cek terlebih dahulu, apalagi informasi-informasi pilkada tersebut. Nah, terkadang grup-grup WhatsApp itu kan banyak memberi, seperti disampaikan ke Abay tadi, langsung ke personil langsung. Iya, betul. Langsung diposting, langsung di-share segala macam. Ini yang membuat ini berbahaya seperti itu. Nah, hal semacam ini yang tidak bisa diperbaiki sebenarnya. Selain ini pencegahan dan diberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, dengan keterbatasannya kewenangan tugas dan fungsi KPID dalam hal ini hanya televisi dan radio saja. Nah, ini yang menjadikan upaya kami di tahun 2015 waktu itu Rakornas di Makassar agar ini kami dorong agar untuk dilakukannya wewenang KPID atau KPI itu diperluas sehingga kami dapat melakukan pengawasan dari lembaga media-media sosial baru pada saat seperti YouTube, TikTok dan sebagainya. Nah, sehingga ini terus bergulir segala macam dan beberapa waktu lalu menjadi heboh, booming segala macam dari menarik kepentingan dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Jadi kami sebagai pengusul bukan berarti kami yang ingin melakukan pengawasan hal tersebut. Kami hanya mendorong agar pemerintah segera merevisi tersebut. Iya, adanya yang mengawasinya. Ya, beberapa waktu lalu saya sempat melihat berita di televisi akan adanya kalau ada Dewan Pers, ini ada Dewan Media Sosial. Nah, akan dibentuk oleh Kominfo seperti itu. Nah, saya tidak tahu apakah gimana hasilnya nanti, namun Rakornas terakhir kami KPI di Tangerang, Banten beberapa waktu lalu menghadirkan juga dari pihak Komisi 1 dalam hal ini, mereka berjanji, makanya ini dari tahun-tahun sebelumnya juga mereka sudah berjanji agar ini segera direvisi sebelum periode mereka habis seperti itu. Maka ketika periode mereka habis ini belum direvisi, maka ini akan bergulir dari awal lagi seperti ini. Ini akan proses panjang. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa KPI ataupun KPID tidak mesti melakukan pengawasan hal tersebut, tapi silakan pemerintah membentuk lembaga baru agar ketiga fungsi, yaitu undang-undang pers, undang-undang penyiaran dan undang-undang media mengawasi jaring internet ini ada yang melakukan pengawasan, sehingga ketika masyarakat dengan menggunakan handphone itu ya tentu diawasi. Nah, bagaimana teknisnya, mekanismenya tentu pihak yang berkepentingan. Oke, baik. Nah, berarti untuk saat ini kita garis bawahi bahwa untuk media sosial belum ada pengawasan sama sekali. Belum ada pengawasan sama sekali. Oke, berarti masih sangat bisa sekali tentunya untuk pemberitahuan hoax ini sendiri tersebar tentunya. Iya, sangat rentan sekali. Makanya dari itu orang tua, keluarga kan merupakan madrasah pertama untuk mendidik anak-anaknya. Makanya saran saya, anak itu sebelum 12 tahun itu jangan diberikan handphone. Kalau belum diberikan handphone itu melakukan pengawasan seperti itu. Karena anak TK saja yang belum masuk TK bahkan udah diberikan handphone, bahkan iPhone diberikan. Betul. Dan semua bisa diakses segala macam. Ini yang sangat riskan sekali, berbahaya sekali. Salah satu contoh juga banyak menonton TikTok, ikut-ikutan dan lain sebagainya, maka ya anaknya nakal segala macam. Zaman sekarang dengan zaman lu kan berbeda. Kalau zaman termasuk saya masih mengalami dimarah guru, di JW segala macam. Orang tua tidak mempersoalkan karena memang anak nakal. Zaman sekarang ketika guru marah, orang tua udah menuntut ini segala macam. Nah, itu bedanya dulu sekarang. Baik, kita akan jeda iklan terlebih dahulu tentunya. Baik pemirsa di rumah, tetap sama kami di Berndoa TVRI Benggolo.